Halo, perkenalkan nama saya Melvin Kiriswan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 10201055. Pada kali ini saya akan memonstrasikan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai kepercayaan masing-masing, saling menghormati, pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama. Jadi, makna sila pertama ini, kita sebagai umat manusia harus percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta manusia, dan menjalankan perintah atau menjauhi larang-larangan yang telah diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan saling menghormati antar agama. Makna sila kedua, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Jadi, makna sila kedua ini, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang rata atau sama, tidak ada beda-beda dari A dan B, semua rata. Dan tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Jadi kita itu rata sama semua. Sila ketiga, maknanya menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia wajib menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, yaitu bahasa Indonesia. Misalnya, saya ketemu dengan orang Dayak, jadi saat saya tidak tahu bahasa Dayak, saya menggunakan bahasa Indonesia. Itulah maksud dari makna sila ketiga. Kemudian, makna sila keempat, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Jadi, makna sila keempat ini, sebagai pemimpin bangsa Indonesia, harus memiliki jiwa bijaksana dan kekeluargaan harus diutamakan. Kemudian, makna sila kelima, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Jadi, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi maupun dimanapun. Harus serata. Dan hak dan kewajiban setiap orang itu harus kita hormati. Jangan kita anggap sembarangan. Itulah makna-makna nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Lanjut, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama ini, saya ambil contohnya beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Jadi, contoh ini kita sebagai masyarakat saat beribadah dan berdoa, kita harus menghormati antara pemeluk agama lain. Misalnya, ada teman saya lagi beribadah. Janganlah kita mengganggunya saat dia ibadah. Kita harus menghormati dan tidak mengganggunya. Itulah maksud dari contoh penerapan Pancasila sila pertama. Pada sila kedua, contohnya ialah saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman adalah penerapan sila kedua. Nah, contoh ini kita itu harus membantu satu sama lain dalam susah maupun duka, dan kita tidak boleh memilih-milih teman untuk kita bergaul. Kita harus sama rata bertemannya dan saling membantu. Kemudian dalam sila ketiga, mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri. Nah, pada contoh ini, kita itu sebagai bangsa Indonesia, kita harus mencintai produk dari Indonesia, dalam negeri, asli negeri kita sendiri, agar orang-orang tahu bahwa Indonesia memiliki produk yang berkualitas. Kita harus bangga dengan produk-produk kita dari Indonesia, dari bangsa kita sendiri. Kemudian, contoh sila keempat, bermusyawarah dan berdiskusi. Jadi, maksudnya ini contohnya, misalnya kita dalam berkelompok atau dalam demokrasi, kita harus pastinya kita memiliki tujuan. Kenapa kita melakukan hal ini? Mengapa kita berkelompok? Mengapa kita demokrasi? Nah,
Maksudnya itu kita harus bermusyawarah dan berdiskusi untuk mencapai tujuan dari yang kita bentuk itu, demokrasi dan kelompok itu. Kita harus berdiskusi untuk mencapainya bersama-sama. Itulah maksud dari sila keempat. Kemudian, dari sila kelima, contohnya bersikap adil dan tidak melakukan sikap semena-mena terhadap orang lain. Jadi, contoh dari sila kelima ini, kita harus bersikap adil kepada orang lain dan tidak melakukan sikap semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, ya habis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.